Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi ila yaumiddin. Faqala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar wa quduha an-nas wal hijarah 'alaiha malaikatun ghiladun shidadun la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Wa qala nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'i sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, ahabbani Allah wa iyyakum jami'an. Marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang dianugerahkan kepada kita sekalian. Nikmat iman, Islam, kesehatan, kesempatan, nikmat ukhuwah, nikmat berjamaah, nikmat aman, dan berbagai macam nikmat lain yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Dengan kenikmatan itu, marilah kita berusaha untuk semakin meningkatkan diri kita dalam keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam senantiasa kita limpahkan kepada uswah hasanah Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terlimpah pula kepada para sahabatnya, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, dan juga umatnya yang istiqamah ila yaumil qiyamah. Kaum muslimin wal muslimat rahimanallah wa iyyakum jami'an. Alhamdulillah rabbil alamin. Allah Subhanahu wa taala melimpahkan kepada kita kenikmatan, yaitu kita bisa berkumpul dengan keluarga tercinta. Wabil khusus di bulan yang mulia ini, yaitu bulan Ramadan, syahrul siyam, syahrul qiyam, wa syahrul Quran. Itu merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada kita, dengan kita bisa berkumpul dengan keluarga yang di dalamnya terdapat mahabbah, saling kasih, cinta di antara mereka, sehingga hubungan kekeluargaan semakin kuat, semakin erat, dan itu dilandasi dengan keimanan dan ketakwaan kita pada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala menghendaki kita manusia, yaitu agar senantiasa menjaga diri kita dan keluarga kita, agar kita terlindung daripada azab dan fitnah ataupun siksaan kelak di neraka jahanam waliyadzubillah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang beriman, jagalah diri kalian
dan keluarga kalian dari api neraka. Maka dari itu, kehadiran keluarga harus senantiasa dirawat, dijaga dengan baik, sehingga memberikan keberkahan kepada kita di dunia dan juga kelak, menjadi keluarga yang bisa berkumpul dipertemukan Allah Subhanahu wa taala atas landasan iman dan takwa kita pada Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak. Karena sungguhnya barang siapa yang di dunianya satu keluarga, akan tapi kalau mereka tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sungguhnya mereka di akhirat kelak termasuk menjadi orang-orang yang merugi, karena tidak ada iman di dalam hatinya. Pada kesempatan kali ini akan menyampaikan sebuah tema tentang pentingnya birrul walidain, antara hak dan kewajiban anak kepada orang tua. Apakah yang dimaksud dengan hak anak kepada orang tua? Maksudnya adalah bahwa sungguhnya anak yang dilahirkan oleh orang tuanya, maka dia memiliki hak yang hendaknya ditunaikan oleh orang tua, yang mana dalam Islam, agama yang sangat memperhatikan kemaslahatan dalam masalah diri ataupun keluarga ataupun masyarakat berbangsa dan bernegara, memiliki aturan yang lengkap, syamil di dalam masalah kehidupan berkeluarga. Disebutkan dalam kitab Minhajul Muslim yang dikarang oleh Syekh Abu Bakar Al-Jazairi, beliau menyebutkan berkaitan dengan hak anak dari orang tua yang hendaknya senantiasa diberikan, senantiasa ditunaikan. Yang pertama adalah masalah fikhtiyari walidatihi, yaitu di mana seorang ketika sebelum menikah, maka dia hendaknya memilih pasangan hidup yang baik. Dalam Islam sudah memberikan koridor, batasannya, yaitu tungkahul mar'atu li arba'in, dinikahi perempuan itu karena 4 perkara. 5 liha, atau karena hartanya, wali jamaliha, atau karena kecantikannya, wali nasabiha, ataupun karena nasabnya, keturunannya, wali diniha, ataupun karena agamanya. Fadfar bidzatiddin, maka ketika kita bisa memperoleh 4 perkara ini, maka alhamdulillah. Adapun kata Rasulullah SAW, maka setidaknya kita memilih yang memiliki agama yang bagus, agama yang lurus, sehingga kelak ketika mereka berkeluarga memperoleh keluarga yang baik sesuai dengan tuntunan syariat Islam, yang sehingga di dalamnya terdapat ketenangan dalam berumah tangga, terdapat mereka saling mahabbah, saling tanasuh, menasihati yang baik, amar ma'ruf nahi munkar di antara mereka berjalan sesuai dengan yang dikehendaki Allah Subhanahu wa taala. Maka kita senantiasa berusaha untuk menjadi contoh, menjadi suri tauladan yang baik bagi diri kita sendiri, bagi keluarga, bagi masyarakat, dan juga orang lain. Kita berusaha memperbaiki diri kita sendiri. Mungkin kita masih banyak kekurangannya di 1-2 macam hal, akan tapi kita berusaha untuk memperbaiki diri sehingga kita semakin hari semakin baik. Karena sungguhnya manusia tidak ada yang kemudian dia tidak pernah
berbuat kelalaian, kealpaan, dosa dan maksiat, maka sungguhnya marilah kita memperbaiki diri dengan baik sehingga kita bisa menjadi contoh teladan untuk diri, untuk keluarga, masyarakat, dan seterusnya. Kaum muslimin wal muslimat, habani Allah wa iyyakum jami'an. Kemudian hak anak diantaranya adalah selanjutnya yaitu husni tasmiyatihi, yaitu memberikan nama yang baik buat anak. Karena sebuah nama adalah doa, dan dengan nama itu anak akan termotivasi untuk kemudian melakukan hal-hal yang positif dari hal itu. Bagaimana kalau nama anak adalah nama yang tidak baik, atau nama-nama yang negatif, ataupun dia merupakan nama musuh Allah Subhanahu wa ta'ala dari golongan orang-orang kufar yang mereka menentang daripada din Islam, ini hendaknya tidak digunakan. Maka berilah nama anak dengan nama yang baik, itu adalah sebuah doa. Dengan nama itu maka sungguhnya dia akan membanggakan. Kemudian juga dia akan dipanggil kelak di akhirat dengan namanya itu. Maka berilah nama anak itu dengan nama yang hasan, nama yang baik. Sungguh itu adalah sebuah doa. Kemudian selanjutnya adalah dzabhil aqiqah anhu yauma sabi'ihi, yaitu memotong sembelihan pada hari ke-7 setelah kelahirannya, yang disebut dengan al-aqiqah, aqiqah. Wa khitanihi, dan kemudian mengkhitan anak tersebut. Kemudian warahmatihi wa rifqi bihi, memberikan kasih sayang dan tuntunan yang baik, yang lembut kepadanya, sehingga tumbuhlah ia menjadi anak yang penuh kasih sayang dan juga peduli terhadap kondisi orang lain. Selanjutnya adalah wan nafaqatu alaihi, memberikan nafkah kepadanya. Jangan lupa bahwa sungguhnya nafkah ini bagi orang tua kepada anak adalah sebuah kewajiban. Nafkah lahir dan batin. Lahiriah, dia butuh makan, butuh pakaian, butuh minum, sandang pangan papan. Dan juga batiniah, mereka butuh dengan kasih sayang, butuh rangkulan, butuh pelukan. Mereka senantiasa membutuhkan daripada nafkah lahir dan batin. Maka anak yang dibimbing, kemudian mereka senantiasa memiliki kepekaan diri kepada keluarga, kepada masyarakat, maka itu adalah sebaik-baik daripada nafkah. Kemudian selanjutnya adalah husni tarbiyatihi, yaitu memberikan pendidikan yang baik. Pendidikan yang utama adalah pendidikan di keluarga. Bagaimana ayah dan ibunya memberikan daripada contoh teladan untuk dirinya dan juga keluarganya. Karena sungguhnya tarbiyah, pendidikan adalah dia tidak hanya memerintahkan, tidak hanya menyuruh, tidak hanya dengan omongan saja, akan tapi lebih daripada itu, bagaimana anak melihat apa yang dilakukan oleh orang terdekatnya, baik itu di lingkungan keluarga, lingkungan masyarakat, ataupun lingkungan sekolahan. Maka tarbiyah, mendidik daripada anak adalah merupakan tanggung jawab, yaitu kedua orang tua, dan juga tanggung jawab sebagai kita seorang muslim, saling watawasau bil haqqi watawasau bis sabr, saling menasihatkan
akan kebenaran dan juga menasihatkan tentang kesabaran. Kaum muslimin rahimanallah wa ikum jami'an. Kemudian selain itu adalah hak anak dari orang tua adalah ketika mereka sudah dewasa, maka mereka kemudian memiliki umur untuk berpasangan, maka di situ adalah orang tua wajib untuk kemudian berikan ikhtiar kepada mereka memperoleh pasangan yang baik sehingga sukses di kehidupan dunia dan juga kelak di kehidupan akhiratnya. Untuk selanjutnya adalah kewajiban seorang anak yang harus ditunaikan, yang mana kewajiban ini adalah merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala yang disebutkan dalam surat Al-Isra ayat 23 sampai 24. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qad rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Sungguh Allah Subhanahu wa taala telah merintahkan, yaitu agar kita tidak menyembah kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa bil walidaini ihsana, dan kepada kedua orang tua, yaitu bapak dan ibunya, hendaknya dia berbuat ihsan, berbuat baik, berbuat hal-hal yang positif, melayani mereka dengan sepenuh hati, karena mereka sungguhnya telah begitu banyak berkorban untuk kita, baik itu dengan menafkahi kita ataupun dengan perbuatan ma'ruf, perbuatan yang baik yang dianjurkan Allah Subhanahu wa taala kepada kita, sehingga kita bisa ada di dunia ini. Wa bil walidaini ihsana, kepada kedua orang tuamu hendaknya berbuat baik kepada mereka. Imma yablughanna 'indakal kibara, apalagi ketika mereka sudah memasuki usia sepuh, usia yang sudah tua, sehingga mereka butuh perhatian lebih daripada anak-anaknya. Ahadahuma au kilahuma, salah seorang di antara mereka atau keduanya masih hidup, ada dalam tanggungan kita. Fala taqul lahum uffin, maka janganlah kita mengatakan sesuatu perkataan yang bisa menyakiti hati mereka, atau kata penolakan ketika kita diperintahkan orang tua terhadap suatu hal. Wala tanharhuma, dan janganlah kita membentak mereka. Wa qul lahum qawlan karima, akan tapi katakanlah kepada mereka perkataan yang mulia, perkataan yang baik, perkataan yang lembut, perkataan yang jangan sampai melukai hati mereka, karena sungguhnya mereka begitu amat sayang kepada kita. Dengan jiwa raganya mereka merawat kita dari kecil sampai dengan saat ini, maka mereka sungguh telah berbuat banyak kebaikan kepada kita. Kita hendaknya balas pada mereka dengan balasan yang mulia, balasan yang baik. Waqfid lahum janaha dzulli minar rahmah, maka tundukkanlah dari kita kepada mereka. Jangan kita sombong atas kedudukan yang kita miliki sekarang. Mungkin ada yang menjadi pejabat, memiliki perusahaan, atau memiliki berbagai macam kelebihan yang Allah berikan pada dia,
maka janganlah dia merasa sombong dengan apa yang dimiliki sampai melalaikan orang tua mereka, atau sampai tidak menganggap orang tua mereka durhaka kepada mereka. Maka ini hendaknya jauh daripada sifat yaitu orang beriman. Wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Maka katakanlah, qul rabbirhamhuma, ya Allah, berikanlah kasih sayang rahmatmu kepada mereka, kama rabbayani shaghira, sebagaimana mereka telah mendidik aku, mentarbiyah aku ketika aku kecil. Dulu enggak bisa apa-apa, belum bisa ngomong, belum bisa berkata-kata, belum bisa jalan, belum bisa makan. Mereka lah yang ada di sekitar. Maka kita hendaknya membalas kebaikan mereka, meskipun kebaikan kita yang kita lakukan untuk mereka belum bisa membalas jerih payah usaha orang tua. Akan tapi kita terus berusaha berbuat baik kepada mereka. Insya Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keridhaannya kepada kita sekalian. Kaum muslimin, ahbani Allah wa ikum jami'ah. Maka beberapa hal di antara kewajiban kita sebagai anak kepada orang tua kita tercinta, yang pertama adalah ta'atuhuma fi kulli ma ya'murani bihi. Kita berusaha mentaati kedua orang tua kita atas apa yang diperintahkan kepada kita. Aw yanhayani anhu mimma laysa fi ma'siyatan lillah, Dan kita juga berusaha meninggalkan apa yang dilarang oleh orang tua kita selagi hal itu bukan merupakan maksiatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misalkan orang tua memerintahkan kepada kita untuk membantu, nak, tolong bantu cuci piring, bantu cuci baju, bantu menyapu, mengepel, dan lain sebagainya. Maka kita dengan segera, meskipun kita sibuk, misalnya ada yang sibuk dengan gadgetnya, dengan pekerjaannya, laptop, ataupun dengan hal lain, segera ditinggalkan. Maka segera dia kemudian mengikuti, taat perintah. Apa perintah daripada orang tua, segera taat. Jangan sampai menunda sedetik, 2 detik, maka segera sami'na wa ata'na. Dan juga berikutnya adalah kita sebagai anak, hendaknya kita senantiasa meninggalkan apa yang dilarang oleh orang tua selagi larangan itu tidak menyelisihi daripada syariat, aturan dalam agama Islam, aturan yang mulia. Maka dari itu Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Luqman ayat 15. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bi ilmun fala tuti'huma. Ketika orang tua memerintahkan kepada kita agar kita melakukan perbuatan syirik, menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau perbuatan dosa dan kemaksiatan, maka kita hendaknya fala tuti'huma, janganlah kita mentaati perintah itu, karena itu perintah yang bertentangan dengan syariat, aturan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misalnya ketika orang tua mereka memerintahkan kita untuk jangan sholat, memerintahkan kita untuk tidak mengaji, memerintahkan kita bahkan untuk berpacaran, naudzubillah, maka itu perintah yang bertentangan
yaitu perintah-perintah yang bertentangan dengan agama Islam, maka kita hendaknya menjauhi daripada perintah-perintah yang tidak sesuai dengan ajaran agama Islam yang mulia. Wa sahibuhuma fid dunya ma'rufa, maka kita kepada mereka hendaknya tetap melayani dengan baik, memberikan nasihat yang baik kepada mereka. Meskipun mereka memerintahkan hal yang enggak baik, maka kita dengan hikmah, dengan cara yang santun, dengan cara yang sopan, kemudian menasihati orang tua, memberikan solusi yang baik, dan juga dengan cara-cara yang hikmah, sehingga orang tua bisa memperoleh petunjuk dan hidayah berdasarkan atau karena kita, maka kita memperoleh pahala yang luar biasa. Li'an yahdiyallahu bika rajul wahid, ya. Kita bisa memberikan hidayah kepada orang, siapapun orang itu, hidayah Islam, iman, maka kita memperoleh pahala yang luar biasa. Seperti kita memperoleh itu harta paling berharga dalam hidup ini yang didambakan oleh orang-orang. Al-humur, an-na'am, itu onta yang mereka adalah merah, yang itu merupakan dicari-cari, yang diburu oleh orang, ya. Itu adalah balasan dari Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang berikan hidayah atas lantaran dan juga wasilahnya. La ta'ata li makhluqin fi ma'syiyatil khaliq. Janganlah kita taat kepada makhluk, kepada ciptaan Allah Subhanahu wa taala, termasuk manusia, ketika mereka memerintahkan kita berbuat maksiat dan dosa, maka kita sebisa mungkin untuk kemudian tidak mentaati perintah itu, akan tapi kita menjelaskannya kepada dia dengan cara yang baik, dengan cara yang hikmah. Kaum muslimin dan muslimat, ahbani Allah wa iyyakum jami'an. Kemudian yang kedua daripada kewajiban anak kepada orang tua adalah tauqiruhuma wa ta'zimu sya'nihima. Kita menghormati dan peduli kepada mereka dan merendahkan diri kita kepada mereka. Jangan sampai kita berlaku sombong, berlaku kemudian sampai menganggap orang tua kita tidak memiliki apa-apa di mata kita. Mereka perjuangannya sudah luar biasa untuk kita. Wa takrimuhuma bil qawli wa bil fi'l. Memuliakan mereka dengan perkataan yang baik dan juga dengan perbuatan yang baik. Kita berusaha membantu orang tua, kesadaran dari diri kita, berusaha membantu mereka. Jangan sampai dipaksa-paksa, tapi kita sadar orang tua lagi repot masalah apa, nah kita berusaha membantu, kita berusaha untuk memberikan pertolongan kepada orang tua itu. Maka jangan sampai kita membentaknya, dan kita jangan sampai mengangkat suara kita di atas suara orang tua kita. Kita hendaknya merendahkan diri kita dengan sikap, dengan suara kita rendahkan di hadapan mereka. Wala yamshi amamahuma, jangan juga kita berjalan di hadapan mereka karena kita ingin sombong, kita ingin angkuh, tidak. Tapi hendaknya mereka berada di depan kita ketika kita berjalan bersama, kecuali apabila ada masalah tertentu yang mengharuskan kita berada di depan mereka. Wala yu'thiru 'alaihima zaujatan wala waladan. Kita juga jangan sampai menyibukkan mereka atau kemudian kita melebihkan istri dan anak kita dibandingkan kita peduli kepada orang tua. Istri, anak, orang tua sama-sama harus kita perhatikan. Akan tapi kedudukan daripada orang tua harus senantiasa lebih kita perhatikan daripada anak dan juga istri.
Maka kehidupan yang harmonis antara keluarga kita, jika sudah diberikan keluarga dan keturunan, dan juga orang tua kita, harus senantiasa berjalan dengan baik. Antara hak dan kewajibannya ditunaikan dengan maksimal. Wala yad'uhuma bismihima, dan jangan kita manggil mereka orang tua kita dengan namanya. Akan tapi panggillah dengan sebutan abi atau umi atau ayah atau bunda atau bapak atau ibu. Itu merupakan daripada adab kita kepada orang tua kita. Wala yusafiru illa biidnihima, dan janganlah kita melakukan safar perjalanan kecuali sudah mendapatkan izin dari mereka dan juga ridho mereka kepada kita. Masyaallah muslimin wal muslimat, ahabani Allah wa iyyakum jami'an. Kemudian yang ketiga, di antara kewajiban kita pada orang tua adalah birruhuma bikulli ma tasilu ilaihi yadahu. Kita berusaha berbakti kepada mereka apapun yang kita mampu lakukan, baik itu dengan sumbangsih, ide, pikiran, atau tenaga kita, ataupun harta kita. Apapun yang kita mampu untuk berbakti kepada mereka, kita berusaha. Karena sungguhnya mereka adalah pintu surga untuk kita. Maka kalau kita berbakti pada mereka, akan kembali kepada kita daripada kebaikan itu. Maka sudah selayaknya kita sebagai anak yang merupakan titipan Allah Subhanahu wa taala dan juga merupakan hadiah Allah Subhanahu wa taala pada orang tua kita, kita hendaknya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas anugerah yang luar biasa yang diberikan kepada kita, orang tua kita, apapun keadaan mereka, mau mereka kaya atau miskin, mau mereka beriman atau belum beriman, dalam kondisi apapun mereka, kita mensyukurinya itu dan terus kita berbuat baik, birrul walidain, dimanapun dan kapanpun, karena sungguhnya itulah perintah Allah Subhanahu wa taala kepada seorang anak, agar mereka senantiasa bersyukur atas kehadiran orang tua, ayah dan ibunya yang menjadi wasilah sebab adanya kita di dunia ini. Kaum muslimin wal muslimat rahimanallah wa iyyakum jami'an. Dan yang keempat, yaitu kewajiban kita ketika mereka telah tiada. Kita berusaha untuk silaturahim, menyambung rahim, yaitu kekerabatan kepada sanak keluarga yang telah mereka tinggalkan, baik itu anak keturunan dari mereka, kakak, adik, dan seterusnya, ataupun keluarga mereka, paman, bibi, dan seterusnya ke atas. Maka kita berusaha menyambung silaturahim, tali rahim yang kita dulu pernah kumpul di rahim daripada ibu kita dan seterusnya. Maka jangan sampai kita memutus silaturahim. Kita berusaha untuk menjaga tali silaturahmi ini. Maka dengan menjaga itu, kita menjaga kerabatan yang itu bisa kemudian menjadi sebab kerukunan di antara keluarga, sehingga keluarga jadi keluarga yang baik, tidak penuh dengan permasalahan, pertengkaran, percekcokan, bahkan ada satu anak dengan lain tidak akur dan lain sebagainya. Tidak. Kita menjaga hubungan baik, silaturahim, dengan kemudian diniatkan itu untuk juga mengamalkan perintah Allah Subhanahu wa taala untuk menyambung tali silaturahim. La yadkhul jannata qati', tidak akan masuk surga orang yang memutus daripada tali silaturahim. Maka sambunglah tali silaturahim dan kita mengunjungi rumah saudara satu dengan lain, atau kemudian saling hubungan dengan gadget, telepon, ya, chatting dan seterusnya. Itu merupakan daripada
merekatkan daripada hubungan ukhuwah, persaudaraan daripada Islamiyah, persaudaraan daripada keluargaan di antara mereka. Wa doa, dan kita mendoakan orang-orang yang telah mendahului kita, mereka telah meninggal dunia, kita berusaha mendoakannya. Wal istighfar lahuma, kita beristighfar kepada mereka. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa akrim nuzulahum wa wasi' madkhalahum wasilhum bil ma' wal thalji wal barad ila akhirih. Maka kita berdoa dan beristighfar kepada mereka. Wa infadu ahdima, dan berusaha memenuhi daripada janji dan wasiat mereka. Wasiatnya kita tunaikan sebagai ahli waris mereka, kita berusaha untuk memenuhi daripada janji dan wasiat mereka. Wa ikramu sadiqihim, dan kita mulai daripada teman-teman mereka. Kita silaturahmi kepada mereka, datang ke mereka, membawa hadiah, sehingga saling tumbuhlah kecintaan, merekatkan tali silaturahim yang telah terjalin antara orang tua kita dengan saudara-saudara atau teman-teman orang tua kita. Maka dengan itulah kita berusaha untuk menjadi anak yang baik, waladun soleh yad'u lahu. Ketika mereka telah tiada, telah meninggal, nah kita sebagai investasi yang terbesar yang Allah titipkan, kemudian kita berusaha menjadi anak-anak yang bermanfaat ketika mereka telah tiada. Waladun soleh yad'u lahu, mereka itulah yang kemudian akan memberikan manfaat kepada orang tua kita yang telah lebih dahulu meninggalkan kita. Kaum muslimin rahimanallahu wa jami'an. Maka pada akhirnya dalam pembahasan ini kita mengetahui hak dan kewajiban antara anak dan juga orang tua. Apa yang harus ditunaikan hak anak dari orang tua, maka berusaha daripada orang tua untuk menunaikan kewajiban itu, sehingga kemudian anak bisa tumbuh menjadi manusia yang bermanfaat untuk semuanya, untuk dirinya, untuk keluarga, untuk masyarakat, agama, bangsa dan negara di dunia dan juga di akhirat. Begitu juga anak, setiap anak wajib melaksanakan kewajibannya kepada orang tuanya. Kita harus selalu mensyukuri dan menjaga atas anugerah dan nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita, sehingga kita menjadi orang yang bahagia, beruntung dan selamat di kehidupan dunia dan akhirat. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ada benarnya dari Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf atas segala kekurangan dan khilafannya. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.